baru habis master. Oh, okey. Bagus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi, terima kasih kepada semua tamu-tamu yang hadir, termasuk pengkuliah kita untuk kuliah rakyat. Kita tengah charge speaker. Maknanya speaker pun kita baru beli tadi. Jadi kita pun tengah tadi dia ada dia punya bateri dia. Kalau bateri tekan-tekan tak ada. Tahu nanti tak apa. Saya rasa jelas lah. Suara ni Prof Abdul Ali. Nanti kita tengah cara kalau nanti kita boleh pakai lagi nanti. Jadi bersama kita Profesor Abdul Halim Ali, mantan Sekjen mantan dan juga Sekjen Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Baik. Okey, bersama kita Profesor Abdul Halim Ali dan juga tajuk kita pada kuliah rakyat yang pertama ini adalah tentang Rustam Sani, alur fikir Rustam Sani tentang bangsa Malaysia, sebagai pemikiran beliau sebagai seorang intelektual awam. Tajuk ini pada asalnya hendak dibentangkan di sekolah malam Kawah Buku ya. Kemudian ada tergendala dan dibawa ke sini. Jadi kita ini di kuliah rakyat ni, kalau ikut kuliah ni kita ambil pada kubu lah, kuliah tu kubu itu. Rakyat itu kalau tokoh buku rakyat, maka jadilah kuliah rakyat ya. Jadi ini adalah sesi yang pertama. Kita ada tempat fizikal yang kecil ni. Jadi kita gunakan untuk mengadakan sesi yang julung-julung kalinya ini. InsyaAllah di masa depan kita akan mengadakan lagi sesi di tempat kita inilah. Jadi saya dengan tanpa buang masa, saya menjemput Profesor Abdul Halim Ali untuk membicarakan tentang tajuknya pada hari ini, alur fikir Rustam Sani tentang bangsa Malaysia. Silakan. Okey. Saudara-saudara sekalian ya, kuliah saya di dalam kuliah ini masih lagi ada beberapa orang ahli akademik dah bersama di sini. Jadi salah satu fiil buruk kuliah di universiti itu kadang-kadang abstrak dan teoretikal. Jadi hari ini saya akan kurangkan, tapi tidak dapat saya elakkan perbincangan teori. Ya. Jadi bicara saya hari ini terbagi tiga. Satu, mengesan alur dan juga alir fikir Rustam Abdullah Sani tentang bangsa cita-cita dan juga bangsa Malaysia. Jadi mengapakah Rustam Sani fikir begitu dan tidak begini? Jadi soal mengapa tadi cuba dijawab dengan melihat dua konteks. Konteks itu berfungsi memberi satu lingkungan untuk kita mengerti mengapa dia berfikir demikian. Dan konteks itu pula saya bagi pada dua ya. Yaitu satu yang pertama itu konteks sejarah. Setelah masyarakat Tanah Melayu direkayasakan, direkayasakan oleh kolonial Inggris hingga menjadikan sebagai satu masyarakat plural jenis kolonial yang kita mewarisinya sampai kini. Dan dalam masyarakat tersebut, negara itu dipentingkan. Lalu dikelirukan negara itu atau state itu dikelirukan dengan nation.
Jadi sekarang kita berhadapan dengan masalah negara itu dipikirkan nation. Pemuda Indonesia 92 tahun dulu sudah tahu bezanya antara nation, bangsa, dengan negara, state. Tapi kita sampai sekarang keliru. Jadi kekeliruan inilah saya pikir menjadi punca mengapa masalah ini terusan timbul ya. Kemudian seperti saya katakan tadi, fungsi konteks itu adalah kerangka untuk kita mengerti mengapa dia berpikiran demikian. Jadi konteks satu lagi adalah konteks teori. Jadi kita gabungkan konteks teori tadi dengan konteks sejarah. Bolehlah kita mengerti mengapa Rustam seorang intelektual berpikir demikian. Ya. Dan akan apabila tergabung konteks ini, sejarah dan konteks teori tentang nation, tentang bangsa, maka kita peroleh satu kecerahan ya tentang alur dan alir fikiran Rustam. Kemudian saya akan cuba, kalau tidak membosankan nanti ya, saya akan coba akhiri dengan membicarakan apakah gagasan, apakah wawasan, apakah notion tentang bangsa Malaysia yang terdapat di Malaysia sekarang. Didapati dari research ya, terdapat 5 jenis notion tentang apakah bangsa Malaysia itu yang sering bertentangan. Ini. Nah, sehubungan itu saya mencuba memilih apabila dibicarakan konsep bangsa nasion itu, saya akan cuba memilih modal pada ketika ini yang sesuai untuk kita ketimbangkan. Dan modal berarti satu yang seakan-akan, tapi belum tentu lagi 100% diambil gitu. Ya. Jadi itulah ringkasan apa yang saya akan bicarakan nanti. Dan maaf ya, saya terpaksa baca teks karena daya ingat saya sudah berkurangan. Sudah masuk 83 tahun kan. Yang teman-teman saya di sini masih muda lagi. Mereka tidak payah baca teks. Nah. Jadi kalau kita lihat ya penulisan Rustam ya, saya panggil dia Rustam aja lah ya. Spektrum pemikiran Rustam itu luas ya. Begitu juga barisan wawasannya. Gagasannya menjangkau jauh. Dan hal ini terpancar di dalam, kalau kita lihat kurikulum vitae-nya ya, tentang lanskap sosiopolitik pada eranya. Lanskap tersebut termasuk perkembangan dan krisis intelektual di sekitar bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu untuk dijadikan wadah peradaban baru. Semua itu dalam upaya pembentukan bangsa. Rustam juga memuncul suatu konteks baru, yaitu Melayu baru, yang sering dikritik pada waktu itu. Dengan pertanyaan apa salahnya Melayu lama. Jadi itu tantangan dari satu resistensi dari golongan yang lebih awal ya. Jadi oleh karena keluasan spektrum pemikirannya itu, maka saya sekadar membicarakan 2 karangannya yang dianggap signifikan sosial. Kedua-dua karangan beliau itu saling berkaitan. Yang satu terbitan 1976, sementara kedua itu terbitan 1993, 17 tahun kemudian ya, antara pertama dan kedua tadi. Yang pertama itu judulnya Melayu Raya as a Malay Nation of Intent, terbitan UKM 76, edisi keduanya 1986. Dan kedua karangannya berjudul Wawasan 2020, terbitan Utusan Publication pada 1993 ya. Jadi tentang Nation of Intent, sebenarnya dia yang pertama memakai istilah itu ya, dia yang pertama.
konsep Melayu Raya dibincangkan oleh Rustam. Beliau menolak satu argumen popular bahwa nasionalisme Melayu itu berasal Indonesia. Lalu beliau mengujarkan gagasan Melayu Raya itu sebenarnya adalah sebagian ideologi Kesatuan Melayu Malaya KMM, namun tidak menolak perjuangan anti kolonial Belanda di sana. Pengaruhnya, ya. Hal ini karena terdapat kebersamaan cita-cita melawan kolonialisme yang tujuan akhirnya adalah mendirikan negara-negara merdeka. Jadi konsep Melayu Raya muncul kerana kekhususan sejarah tanah Melayu yang demografinya, kependudukannya terancam mulai awal abad ke-20. Lalu timbul kesadaran politik dalam kalangan penduduk pribumi yang berhadapan dengan suatu apa yang dikatakan penyerangan demografi, demographic invasion, ya, yang diuruskan oleh kerajaan kolonial, bukan kerajaan tempatan, ya. Nah, yang ini ditimbulkan oleh Hishamuddin Rais juga sebagai salah satu daripada national question. Jadi nasionalisme Melayu menumbuh dari situ. Malah dikatakan Rustam bahwa gagasan Indonesia Raya itu sebenarnya tercipta kemudian daripada Melayu Raya. Tentunya beliau bermaksud gagasan Muhammad Yamin. Jadi menurut Rustam, Melayu Raya adalah suatu versi bangsa cita-cita, satu nation of intent. Ternyata daripada karangan-karangan Abdul Hadi bin Hasan, Cikgu Hadi, itu ayahnya Hasnul Hadi dari Melaka, dia pensyarah di SITC pada waktu itu. Ibrahim Yaakob dan Burhanuddin Helmi, Melayu Raya itu adalah satu gagasan budaya atau konsepsi kultural pada asasnya. Jadi mengapa Rustam tidak setuju bahwa Melayu Raya itu berasal Indonesia? Karena tidak ingin KMM itu disamakan dengan beberapa parti politik lain yang parti induknya di China dan satu lagi parti induknya di India. Jadi istilah yang dipakai Rustam tentang Malaysian Chinese Association dan Malaysian Indian Congress adalah istilahnya menarik juga, ya, menghina juga, ya, outpost parties, yaitu parti asing berlawanan, bercawangan di sini. Outpost itu istilah militer yang medan perang di sini, tapi outpost itu di sempadan di luar untuk mengutip intelligence, ya. Aspek kedua karangan beliau adalah argumennya bahwa Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM Putra dan Parti Rakyat Malaya sesungguhnya adalah penerus konsep nation of intent itu. Maka itu sejarah perjuangan Parti Rakyat Malaya harus berkeleluhurkan asalnya, berasalkan falsafah PKMM. Jadi itulah argumennya bahwa leluhur PSRM itu adalah PKMM Burhanuddin. Jadi pokoknya point titik bertolaknya adalah Burhanuddin. Kalau kita mau tahu asal usul, kita harus tahu asal usulnya. Kita sampai di sini tentu kita tanya dari mana datanya kita, ya. Bukan dalam seperti tanah Melayu ini satu batu karang yang satu pagi dia timbul, lalu dia ada sejarah penduduknya 60.000 tahun dulu didiami out of Africa. Kalau kita pakai teori out of Africa, itu 60.000 tahun itu adalah penduduk Nusantara dan kita adalah sebagian dari itu, ya. Jadi para sejarawan dari generasi baru diimbau agar diselidiki lagi parti politik kita leluhurnya adalah tradisi kiri
Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Sayap kiri Parti Keadilan Rakyat, itu adakah leluhurnya PKMM? Ya. Sayap kiri Parti Bersatu adakah juga dari PKMM? Memang memang akan dinyatakan tidakkah itu terlalu jauh ya. Tetapi jangan kita lupa ya bahwa setelah PKMM itu diharamkan ya, setelah PKMM itu diharamkan, serentak 1.000 orang ditahan ya, diserang secara serentak, maka PKMM itu mulai bercabang. Ada yang masuk menyertai Regimen ke-10. Kemudian dari Regimen 10 dibentuknya Parti Persaudaraan Islam, PAPRI. Setelah itu, nah ini satu ironis ya, satu ironi ya. Pada Mac 1981 terdirinya Parti Kebangsaan Melayu Melaya Revolusioner di Patani. Jadi argumen saya ya, ini argumen sekarang satu tesis saja ya, bukan tesis pun, asumsi saya bahwa geist atau ruh PKMM itu masih timbul tenggelam, dan terakhir itu Mac 1981. Jadi soalnya sekarang ya, yang saya mau selidiki lagi dan mohon Anda sekalian selidiki, apakah terdapat ruh itu dalam PKR? Mengapa dia katakan PKR? Walaupun Anwar ada di situ, ya dia kanan ya. Karena adanya PRM sebagian daripada anggota di situ. Adakah mereka pembawa semangat itu? Kemudian Bersatu itu saya lihat adalah left wing, sayap kiri UMNO ya, jumlahnya kecil. Apa bukti, bukan bukti, apa petunjuknya WKB 2030. Kalau kita lihat ya, satu itu equality in result, itu sosial demokrasi kiri itu ya. Jadi dari mana mereka dapat ini? Nah, jadi di sini pentingnya ilmu sosiologi ya, mempertimbangkan apa yang dikatakan memori sejarah ataupun memori sosial yang terbenam pada satu ketika yang dalam keadaan tertentu dia akan timbul, seperti mitologi. Siapa sangka bahwa Wa'ad persetujuan di Bukit Seguntang antara Demang Lewal Daun dan Sang Supraba. Ahmad Adam kata Supraba itu salah katanya. Supraba itu perkataan Sanskrit, Indo-Indian. Supra artinya tinggi kata. Tapi itu tidak penting. Kalau Ahmad Adam di sini, you tepat dengan dia. Kalau baik saya itu. Jadi contohnya begini, itu mitologi. Kalau raja yang itu disembah, raja jangan dihina. Kami jangan dihina. Tiba-tiba bila Anwar dibawa tilam dengan DNA-nya ya, sisa-sisa Anwar di atas tilam dibawa ke mahkamah, maka tiba-tiba timbul mitologi tadi, mitologi Sang Suparba dengan Demang Lewal Daun tadi, menghina, dibawa dia ke mahkamah, jangan hina dia. Nah itu. Jadi apa yang saya mau nyatakan di sini, dalam keadaan tertentu ya, mitologi, memori sosial, memori kolektif, dan memori sejarah akan timbul dan menggerakkan. Dan ini
ini PRN, ya kita mau lihat mengapa PRN tiba-tiba naik gini. Dan saya shock itu tidak ada asas kan, shock saja ya kan. Adakah semangat tadi, semangat KMM tadi, dan memori sejarah, kekuatan agama, kekuatan nasionalisme, dan kekuatan sosialisme menjadi tiga kuasa utama dalam sejarah Nusantara. Maka itu Soekarno membentuk istilah Nasasos. Ya. Jadi ini adalah saya problematize-nya, saya memproblemkan untuk mencari data sebelah sini. Ya, mengapa begini? Adakah mereka mencari satu rupa bangsa baru yang moralitinya Islam dan nasional yang terdapat pada bersatu, atau mengapa? Ini golongan baru ini. Mengapa mereka berpikir begitu? Dan adakah ini unsur sosialis? Karena WKB tadi, kalau kita lihat coba isi inti kepada WKB itu. Ini hanya baru 5 hari ini kita kan bila terjadi sesuatu kita pikir. Jadi mohon anda sekalian pikir, dan bila bertemu sekali lagi kita boleh bicarakan. Ya, bukan bukti, jangan terus ada bukti, menunjukkan boleh kan. Yang bukti itu dalam sains sosial ya, itu memerlukan satu tingkat yang banyak, 8 tingkat segalanya untuk membuktikan ya. Jadi argumen saya timbul itu karena dalam perbincangan sekarang ini ya, di manakah ruh tadi, adakah ruh PKMM, ruh KMM awal sekali lagi itu untuk menyatuan, bolehkah dihuraikan itu? Saya tidak ada jawaban, saya hanya menanyakan bolehkah ya. Semua itu di atas satu tadi saya sebut mungkin apa nama PKMMR revolusioner di petani 1981 itu pada namanya ya. Apa kaitan, apa yang ada pada nama? Kemudian kita ingat waktu di sekolah dulu ya, saya sekolah kolonial dulu baca Shakespeare kan ya, dulu kan Shakespeare dan betul-betul macam Shakespeare juga ya. Ya, funny English kan. Cik buku garang-garang. How art thou kan. Tidakkah Shakespeare memadah bahwa mawar dengan nama apa sekalipun ia tetap harum. A rose by any name smells as sweet, gitu ya. Ataupun nama itu berkaitan dengan nama yang di petani itu. Mengapa ada itu? Nah ini historian kita ya, mereka tidak kurang peka ya, ataupun kurang mau tahu ya tentang peranan memori sosial, memori sejarah, dan memori kolektif. Seperti halnya di Nusantara, itu memori kolektif ya. Jadi wawasan 2020 ya, saya pergi kepada karangan ke hal yang kedua yang dibicarakan oleh Rustam, wawasan 2020 karangan Rustam Ehsani. Jadi ditakdirkan kekuatan sejarah ya, takdir itu tadi huruf T kecil ya, bukan takdir T, sejarah. Maka 13 tahun setelah Rustam pertama kalinya menciptakan Nation of Intent, maka pada sekitar maka terbitlah istilah wawasan 2020 oleh Mahathir, yang salah satunya menyatakan bangsa Malaysia. Itu 1991 saya pikir ya, 1991. Kita pikir dia adalah pengungkap pertama bangsa Malaysia. Bertahun-tahun kita bercakap begitu, sehinggalah kita menemukan, kita jumpakan satu dokumen arsip
yang pada 1971 Razak telah menggunakan perkataan itu dalam rangka DEB itu harus dibicarakan dalam konteks rukun negara dan bangsa Malaysia. Tahun 71, 20 tahun sebelum itu. Sang pemulanya bukan Mahathir rupanya. Tapi dia sang pengulang. Gitu ya. Dia sang pengulang. Mahathir. Setelah itu, baru-baru ini Saudara Ikram menunjukkan satu keratan surat khabar bahwa Razak telah menyebutkan konsep bangsa Malaysia pada 1967. Artinya sebelum terjadi 69, dia sudah bicara soal itu. Dan dan DEB itu yang disembunyikan selama ini, menurut dokumen itu masih ada dokumen akhir tuh. Yang mendorong dia itu DEB itu adalah ini kebijakan Razak. Dia tidak menggunakan perkataan national socialism, sebab itu ada kaitan dengan Jerman kan. Dia menggunakan nationalist socialism. Ya, itu hebatnya. Dan dia mengucapkan di Morib pada 1991 dikatakan bahwa DEB itu berasaskan kepada ideologi nationalist socialism. Jadi ada yang tidak setuju dengan argumen saya ya, bahwa ada petunjuk bukan bukti, petunjuk. Razak rupanya ahli Pattimura Britain dan dia dimarahi oleh Richard Winstead. Richard Winstead tahu ya, Malay scholar ya. Dia patutnya kamu masuk konservatif seperti Tengku Abdul Rahman, masuk Labour, tapi dia masuk Labour. Kemudian waktu pulang di Morib itu ada satu cawangan UMNO dari Kuala Terengganu yang ada kaitan rapat dengan PSRM Kuala Terengganu pada waktu itu. Jadi mereka ini kurang paham. Mereka membuat satu usul, saya lihat usul itu di Morib, mengubah ideologi UMNO kepada satu ideologi yang dipanggil National Socialism. Jadi, tapi itu ditolak lah. Itu cerita ya, sudah ditolak, tidak dipakai kan. Apalagi kan di bawah Zaid Hamidi, dia tidak akan terima itu. Tapi benda tu dipakai di beberapa negara di Eropah, macam UK semua pakai benda National Socialism ya. Dia very successful. Iya. Tapi pada waktu itu nasionalisme itu jelek. Ya. Jelek kerana gerakan Nazi ya. Pada waktu jadi dia mengelak pakaian itu. Dan national itu rupanya adalah menurut Abdullah Sidi yang anggota PKMM yang pertama ya, dengan Burhanuddin, katanya kesimpulannya ideologi PKMM itu adalah sosial demokrasi. Itu kesimpulan Abdullah Sidi. Dan manifestasi daripadanya itu bukan sosial demokrasi barat, tetapi Marxism. Dan apabila kita mengkaji Marxism, kita kembali kepada pidato mempertahankan diri oleh Soekarno pada 1930 di Bandung yang mengumumkan Marxism itu ada 9 tesis. Jadi mereka masih berperang, berbincang. Tesis itu apakah Marxism itu berasaskan nasionalisme Soekarno ataupun Marxisme, perdebatan itu berterusan. Jadi kalau kita lihat ya, menggunakan method inferensi gitu ya, ini pada peringkat permulaan, bukan kesimpulan definitif nih ya. Saya tidak membuat kesimpulan definitif bahwa sudah ada terjelma di dalam
sayap kiri UMNO pada waktu itu roh dari PKMM. Dan saya baru ini saya membaca buku yang diterbit hampir 50 tahun dulu, baru saya baca buku ini oleh Ja'far Husin. Ya, itu menarik ya. Ya, terima kasih sudah kena beri buku itu. Razak ayahnya Datuk Husin ya, itu diselamatkan dari dipancung oleh tentera Jepun pada waktu itu oleh ibunya Manak Jepun. Manak Jepun itu PKMM, setelah itu masuk regimen ke-10 ya. Ibunya itu orang Jepun. Jadi dia memberitahu Razak Husin, Datuk Husin itu mungkin putih sedikit ya. Orang Jepun pikir dia kalau tidak Eropa, keturunan Eropa. Jadi katanya dia memberitahu Kak Jepun itu dia bukan orang putih, dia orang ini. Nah, jadi ya dikaitankan dengan PKMM. Setelah itu didapati waktu zaman interregnum dulu, antara regnum itu pemerintahan yang 2 minggu itu ya, 2 minggu yang bintang 3 itu ya, dipanggil bintang 3 itu. Razak dan keluarganya dilindungi di Lancang oleh keluarga siapa? Keluarga Abu Sama. Abu Sama itu siapa? Itu salah seorang pemimpin regimen ke-10. Dan mengikut Ja'far Husin, Tun Razak menjadi setiausaha negeri Pahang, melawat tahanan-tahanan PKMM. Ini salah sebuah pusat tahanan waktu itu. Dan Sultan Pahang satu-satu sultan yang mengampun PKMM. Jadi karena itu kalau zaman Petek, yaitu tidak digantung. Sultan lain semua suruh gantung. Tapi mengapa? Rupa-rupanya mengikut oral history di Temeluk, golongan diraja ini, keluarga diraja ini dilindungi oleh satu kampung di seberang Temeluk waktu ketidaktentuan itu, dan sampai sekarang kampung itu dipanggil Kampung Raja. Betul ya? Di seberang sungai Temeluk. Jadi kalau kita ambil semua ini ya, asas ini, kita cari bukti lain dan mengambil kesimpulan bahwa DIB itu ada kaitan dengan PKMM. Istilah DIB sendiri itu pun dari mana kan? Itu dari Lenin. Ya, Lenin menginginkan DIB itu supaya jangan sosialis sangat, ada segi unsur kapitalis. Razak terbalikkan, jangan kapitalis sangat, ada unsur sosialis. Jadi bukan total menolak market, dia tidak menolak market. Nah, jadi ini untuk saya melencong sebenarnya, tapi untuk melihat ya, untuk mengerti bahwa pada masa sekarang ini saya melihat memori sosial, memori kolektif, dan memori sejarah itu main peranan yang penting untuk menguraikan sesuatu yang kita tidak tahu sekarang sebagai alat analisis. Ini bukan kesimpulan ya. Jadi pada sekitar ini wawasan 20, kembali kepada wawasan 2020, salah satu itu pada sekitar 1990-an sekelompok akademisi senior dari UKM menyediakan satu memorandum setelah 1990 ekonomi dan pembentukan bangsa. Ekonomi itu mesti dibuat dalam matriks, dalam kerangka bangsa, tidak boleh dipisahkan. 15 pensyarah dari gugusan disiplin sains sosial, kemanusiaan, ekonomi, bisnis UK membentuk kumpulan penelitian sosial 1990 untuk maksud tersebut. Kumpulan tersebut juga dipanggil kumpulan 15. Argumen pokok kumpulan tersebut adalah ekonomi yang berkeadilan sosial
harus dimantapkan dalam kerangka satu bangsa, satu nation. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Rustam amat mendukung usul kumpulan penelitian sosial UKM 1990 itu. Dilaporkan lewat upaya Rustam, visi kumpulan 15 tentang bangsa itu turut menyumbang pada salah satu objektif wawasan 2020. Bagaimana ini terjadi? Rustam adalah Fellow Institute of Strategic and International Studies ISIS Malaysia waktu itu, dan mereka dipertanggungjawabkan oleh Mahathir menyediakan wawasan 20, sebagian dari wawasan 20 yaitu bangsa. Jadi kalau kita lihat kembali, itu ada kaitan, you cuba kaitkan ni, connection. Rustam, Mahathir, Rustam, kumpulan 15. Kumpulan 15, di situ ada elemen-elemen kiri dalam kumpulan 15 itu yang mewarisi pemikiran KMM tadi. Ya, jadi kalau dalam sejarah research ini kita harus mencari relationship antara satu sama lain tadi. Kadang-kadang itu non relationship, kadang-kadang dia adakah itu causal relationship yang menyebabkan, atau just a mere relationship. Itu kita research lagi. Dokumen 2020 dianggap oleh Rustam bibit satu nasionalisme yang memberikan peranan pentakrifan kepada rakyat Melayu tentang nasionalisme baru ini. Oh, ini satu hal interesting Rustam. Dia kata penafsir, the interpreter of nationalism, katanya must be the indigenous people. Oleh kerana latar belakang sosiologi, ya kan, sejarah, mereka lah penafsir. Pada ketika sama membuka peranan yang sepenuhnya kepada rakyat bukan Melayu untuk maksud tersebut itu. Semuanya ini dilihat dalam satu proses kreatif membentuk satu bangsa. Ini yang tidak dimengerti oleh sebagian PH selama 22 tahun itu. Walaupun mereka set a new direction, it's very good, tapi kesilapan. Dari segi ideologi saya, ya, mereka lebih pada suprastructure daripada substructure. Dan itu secara, kalau menurut ideologi saya yang saya pegang, itu tidak kena, ya. Mereka kata kena, tapi saya tidak kena. Namun menurut taksiran Rustam pada peringkat sejarah ini, rakyat Melayu belum mentransformasikan erti nasionalisme Melayu menjadi nasionalisme Malaysia. Jadi dia mengaku. Yang demikian, rakyat Melayu belum lagi menerima peranan historiknya menjadi pencetus, dia menggunakan perkataan ini, ya, pencetus dan pentakrif gagasan bangsa Melayu itu. Jadi ini yang saya tanya tadi, pertanyaan tadi, PH dapat berapa persen Melayu itu bukan racist. Ratio ya, misalnya race kan. Tapi dalam sejarah mereka itu penting untuk sebagai pentafsir. Sementara itu pula pada taksiran Rustam, rakyat bukan Melayu masih gagal membebaskan dirinya daripada peranannya yang terbentuk oleh perekayasaan sosial kolonial Inggris yang mentransformasi masyarakat plural jenis kolonial yang asasnya adalah sistem kapitalis, bukan sistem kapitalis, sistem kapitalis kolonial. Sistem kapitalis ada juga positifnya, seperti pembentukan welfare state, ya, itu dalam rangka kapitalis. Tapi kalau kapitalis kulturnya ini betul-betul yang Soekarno sering sebut exploitation l'homme par l'homme, exploitation manusia ke atas manusia, itu crude, ya, dari punya itu. Bagaimana kita tahu ini sudah membosankan? Tak apa. Teruskan tu. Bukan tak membosankan, kita teruskan. Sama ada kita tamat. Saya menarik kaki dan lengan. Dulu begini. Kita rehat sebentar atau ni?
Boleh? Boleh? Stretch out sikit. Ya, ya. Pergi toilet sekejap. Where's the toilet, please? Toilet. And not come back. You can go to the toilet and not come back. Bro, macam tadi sempat beli gerak budaya beli buku. Oh. Ya, dia dah I tak ada yang ni, I dapat cari juga. Sorry. On trial. Pak Wancik. dalam Dapat sembuh. Yes. No, bukan saya. Saya sempat tadi nak cari stok ni dekat gerak budaya ada juga, tinggal berapa tu. Saya curious siapa Pak Wancik. He wrote a very big legal book tentang Okay, kita berehat dulu. Kita akan sambung sekejap lagi. Kita ambil 10 minit rehat. Yang warna Kebenaran tajuk. kan kebenaran. Mana ni? Cover mana merah? Terbitan tau. Saya beli juga Isyam Boleh Rais ni ada juga. saya dah baca. Oh. It's quite interesting, the unwritten anyway. Katanya Anwar rejected menurut Ikram bagi saya. Dia panggil apa? Anwar kata dongeng ya. Oh ya. Dongeng. Anak tak suka lah. Tapi it's quite interesting tau. Ya. Apa terjadi pada malam tu. Pada malam kita super Malam apa? yang ni. Yang Oh, malam Dulu tu. Oh, okey. Kekalahan Azmin. Kekalahan Azmin. Dah bukan dia dulu. Yang mana? Dulu tu apa nama tu? G14. Apa isyarat yang ada tulis? Rupanya Rafizi. Oh. Rafizi diusulkan ya. Jadi menteri. Melalui senator lah. Kalau Rafizi dijadikan menteri mungkin Teman-teman yang mendengar suara jelas tak? krisis. Yalah, Fairuz. itu sebab mungkin Kawan-kawan yang dia menonton kemudian saya dapat berehat ada 5 dekat orang ni. Suara jelas. marah lah atau merajuk lah. Tapi finance minister, you need to be an accountant. Ya. Tapi Rafizi is very smart dia dalam accounting. Kadang accountancy ini disiplin itself. Ya. Mungkin dia tidak dia juga. Tapi one thing about Rafizi dia sebab dia satu dia lantang, dia open kan, selampau kan. Sampai orang pun takut kan, dia kata this guy very open kan. Bagusnya ada, tapi kadang-kadang dia bermasalah pada parti lah. Parti memerlukan apa yang itu. Parti memerlukan wisdom. Ya. Oh, tadi saya singgah sekejap tadi. Saya patut jumpa dengan Pak Chong. Oh, ada dia. Dia tidur. Dia waktu macam ni dia tidur kan. Inilah waktu yang Dia biasa waktu macam ni dia tidur. Kadang-kadang anak dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Pasal waktu dia jadikan pusat P105 Parlimen paling jaya. Tak, dia jadi pusat untuk ni Pacau untuk ni. Atau kalau bagi Rafizi Menteri Dalam Negeri lah. Menteri Dalam Negeri lah pasal dia banyak pendedah. Dia kata pun dalam ceramah dia, kalau kita menang, kita cari Azam Baki dulu. Kita cari Azam Baki. Dia dah mula serang penjawat awam tu. Oh, bising. bahaya. itu Tak sepatutnya. They should not. it's not wise. Tak, dia marah pasal 2 kali kena rape pejabat invoke dia. Tapi orang lain kena rape, Saya kata normal, kena rape mana-mana tempat biasa. ya orang buat lapor lah. Ya. Tak, saya kata senang je. Azam Baki dia ada saham 2,000 unit saham. Itu dia tak ambil tindakan. Sebab itulah Profesor Terence Edmund Gomez marah. Dia marah pasal tu dia letak jawatan. Itu yang kenapa dia tak letak jawatan. Orang macam Profesor Terence ni saya cakap is a brilliant lah, it's a gift to the country. Tapi masalah dengan Terence, saya kenal juga dia. Tak berapa kenal, sangat tak kenal.
gitu. Dia straightforward sangat. Ya, dia straightforward satu. To the point Yo. of naivete. Ya. Oh. You must study the forces behind it. Kau ni bertindak. Nah, ini biasa dia dengan Jomo tu. Jomo survey the situation, assess, baru dia move. Sekarang dia malah tu dia ni. Oh, betul. Dia ada sama-sama dengan refugee tu. Yeah, it's good lah. Tapi kadang-kadang now it's possible. Where he can contribute lagi. Tak, dia bagi saya jumpa masa baru-baru ni dengan wife dia. Wife dia baru retire